Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Sriwahyuni, C1B 019-019 akan memaparkan hasil studi kasus yang telah saya lakukan pada daerah Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Permasalahan yang dapat saya temukan yaitu 1. Tanah pertanian atau sawah mengalami kekeringan karena keadaan genetik tanah sekitar daerah Sakra Timur. Kedua, penggunaan pupuk kimia yang berlebih tanpa dibarengi dengan penggunaan pupuk organik. Dan ketiga, pembakaran jerami padi setelah panen di lahan sawah yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembenah tanah. Kekeringan itu merupakan peristiwa langkanya keberadaan air di suatu daerah pada waktu tertentu dan diakibatkan oleh beberapa peristiwa tertentu. Nah, pada daerah Sakra Timur ini, kekeringan pada lahan pertanian dipicu atau ditimbulkan karena sifat bawaan dari media tumbuh, yaitu bahan batuan induk pembentuk tanah di Sakra Timur ini. Saat musim kemarau, tanah rentan mengalami kekeringan dan rentan terjadi banjir atau mengalami jenuh air karena bahan penyusun tanah didominasi oleh liat. Gambar kekeringan dapat dilihat pada slide. Tanah mengalami retak. Selanjutnya yaitu penggunaan pupuk kimia yang berlebih tanpa dibarengi dengan penambahan pupuk organik. Penggunaan pupuk kimia secara intensif memang dapat menyuburkan tanah, akan tetapi juga menyebabkan kekurangan bahan organik. Tanah-tanah yang kekurangan bahan organik ini lebih mudah mengalami degradasi lahan. Keberadaan bahan organik dapat digunakan sebagai bahan pembenah tanah sehingga lahan tidak mudah mengalami degradasi. Selanjutnya yaitu pembakaran jerami padi setelah panen di lahan sawah. Seperti yang dilihat pada gambar, seharusnya jerami padi dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembenah tanah. Setelah panen, petani menganggap bahwa jerami padi merupakan limbah yang perlu atau segera dimusnahkan, salah satunya dengan cara dibakar, karena dianggap tidak mempunyai atau memiliki manfaat. Akan tetapi jerami padi ini memiliki banyak manfaat bagi lahan pertanian. Jerami padi dapat dijadikan bahan pembenah tanah dan juga dapat menyuburkan tanah karena mengandung unsur hara seperti N dan K. Jika jerami tersebut dibakar, maka akan menyebabkan kurangnya unsur hara pada tanah dan menurunkan produktivitas hasil panen. Selain itu juga pembakaran jerami di lahan sawah pada contohnya seperti di gambar dapat menyebabkan organisme yang berada di dalam tanah menjadi mati. Adapun solusi yang dapat direkomendasikan atas permasalahan tersebut yaitu pertama, berdasarkan untuk mengatasi kekeringan yang terjadi pada lahan pertanian dapat dilakukan beberapa hal, yaitu membangun atau melakukan rehabilitasi terhadap saluran irigasi dengan cara meratakan saluran irigasi di daerah sekitar Sakra Timur sehingga lahan pertanian rata atau kebagian air untuk bercocok tanam. Pembuatan waduk atau biasa disebut embung di beberapa daerah sehingga ketika musim hujan dapat menampung air dan saat musim kemarau dapat digunakan untuk kegiatan pertanian. Selain itu juga dapat memelihara dan melakukan rehabilitasi terhadap konservasi lahan maupun konservasi air, serta melakukan sosialisasi untuk penghematan air dan melakukan reboisasi atau penghijauan di sekitar permukiman warga sehingga pada saat musim hujan tanah tidak terbawa mengalir dan dapat disimpan atau diserap oleh tanaman di sekitar. Nah, kedua, untuk mengatasi penggunaan pupuk kimia yang berlebih yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada petani bahwa pentingnya penambahan bahan organik pada lahan sehingga lahan tidak terdegradasi, dan juga petani dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia berlebih dan menambahkan bahan organik ke dalam tanah. Salah satunya yaitu dengan jerami padi pasca panen tersebut. Selanjutnya untuk
Untuk permasalahan jerami yang dibakar dapat dilakukan dengan cara yaitu mengembalikan jerami dengan melakukan pembenaman sehingga dapat mengembalikan unsur hara dalam tanah. Akan tetapi cara ini membutuhkan waktu yang lama. Selain melakukan pembenaman, dapat juga memanfaatkan atau mengolah jerami menjadi pupuk kompos, seperti halnya membuat kompos dengan bahan organik lain. Dalam pembuatan kompos dengan media jerami juga memerlukan mikroorganisme dekomposer untuk mempercepat fermentasi. Selanjutnya dengan mengolah jerami menjadi tapi jerami, yaitu olahan jerami dengan cara difermentasi sehingga menjadi bahan yang siap dikonsumsi ternak atau ruminansia. Selanjutnya yaitu dengan membuat jerami menjadi media tanam jamur. Dan yang terakhir yaitu dapat jerami padi tadi dapat dimanfaatkan sebagai mulsa tanaman. Saat memasuki musim kemarau seperti sekarang ini, jerami bisa dimanfaatkan sebagai mulsa tanaman yang bertujuan untuk mengurangi penguapan air sehingga tanaman tidak kekeringan saat musim kemarau panjang, atau untuk mengurangi evaporasi. Nah, dengan pengolahan jerami seperti di atas, jerami tidak dibakar di lahan pertanian sehingga tidak membunuh organisme tanah atau membuat tanah kehilangan unsur hara yang terkandung di dalamnya. Selain itu, jika tanah sudah dalam keadaan kritis, dapat ditambahkan bahan pembenah tanah baik organik ataupun anorganik sehingga tanah dapat produktif kembali. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.